Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eti, mohon maaf mengganggu waktunya nggih. Selamat siang Mbak Dwi, tetap sehat, semangat. Alhamdulillah, semoga Bu Eti juga sehat selalu nggih. Amin. Saling mendoakan. Mohon maaf Bu, berkaitan dengan saya sebagai guru penggerak ada tugas yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Eti Sriwahyuni selaku Kepala SMP dari satu Solo, Ibu. Silakan Mbak Dwi. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Nggih, matur nuwun Mbak Dwi untuk dilema etika atau rujukan moral. Kita ketahui sebagai seorang pemimpin di suatu instansi pendidikan pasti akan beragam kasus yang dihadapi. Kasus itu biasanya memang menyebabkan kita merasa bagaimana dalam mengambil suatu keputusan ataupun mengidentifikasi. Tapi untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral, paling tidak kita harus bisa memahami dulu masing-masing kasus itu. Tentu untuk memahami kasus itu harus kita bisa berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Setelah kita memahami kasus itu, kita akan memetakan apakah kasus itu merupakan kasus yang termasuk dilema etika, di mana dilema etika itu benar vs benar, apakah termasuk rujukan moral, benar vs salah. Setelah kita memetakan, tentu kita akan membuat daftar suatu pertanyaan untuk mengidentifikasi kasus itu. Apabila beberapa pertanyaan misalnya itu berbenturan dan tidak melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku, itu maka termasuk kasus yang dilema etika. Tapi apabila kasus tersebut kok berbenturan, misalnya tidak sesuai dengan hukum atau norma-norma yang berlaku, maka itu termasuk semacam kayak rujukan moral. Ini benar, tapi salah apabila kita ambil suatu keputusan. Mungkin seperti itu Bu Dwi untuk mengidentifikasinya. Terima kasih Bu. Berarti di sini ada memahami, kemudian memetakan dan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Oke, ya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, matur nuwun. Untuk kasus-kasus yang tersebut, misalnya apakah sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka akan saya pertimbangkan dulu kedua hal yang sama benar tersebut. Apakah akan membenturkan faktornya, misalnya apa kepada faktor apa, kemudian atau pihak yang mana? Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, atau berdampak untuk saat itu atau seterusnya. Seperti itu Bu Dwi. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan gitu, misalnya kepentingan seseorang dan seterusnya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Untuk mengambil langkah-langkah itu tentu tadi ya, apalagi seorang ibu ada suara hati dan nalar, harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil nanti mudorotnya, tapi besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan, tentunya kepentingan peserta didik itu adalah
yang diutamakan. Berdasarkan pada prinsip berpikir nanti hasil akhir, bagaimana juga berpikir pada peraturan, berpikir pada berbasis rasa peduli. Jadi dengan berbagai pertimbangan, ada peraturan, ada rasa peduli, ada hasilnya nanti bagaimana, itu intinya adalah semua langkah untuk kepentingan murid. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Untuk kasus-kasus pada dilema etika dalam pengambilan keputusan itu perlu dilakukan dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan tentunya dengan membangun kebijaksanaan yang akhirnya nanti apa yang kita ambil keputusan itu tentunya tidak akan merugikan salah satu pihak. Harapannya keputusan itu akan bisa diambil keuntungan yang lebih baik. Ini sangat bagus sekali Ibu, sangat menginspirasi sekali. Kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, untuk tantangannya dalam mengambil keputusan itu mungkin ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya, pasti ada. Dan untuk proses dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan itu menjadi sebuah tantangan. Apakah kita berani atau tidak? Itulah namanya suatu keputusan yang betul-betul harus kita pikirkan, tapi harapannya nanti apapun keputusan itu bisa diterima dan menjadi lebih baik lagi. Dan semoga orang tersebut bisa menerima ikhlas keputusan tersebut dan kita bisa tetap istiqomah untuk menjalankan tugas itu. Sangat menantang berarti ya Bu, Iya. keberterimaan terhadap pihak-pihak tertentu ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang telah Ibu jalankan? Untuk tentang tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus itu kita tidak ada jadwal tertentu. Namun prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis dan pentingnya kasus tersebut. Kalau memang itu kasusnya mudorot dan harus diselesaikan, ya secepatnya diselesaikan agar tercipta sebuah lingkungan sekolah yang kondusif. Karena apabila dibiarkan mungkin akan semakin menumpuk dan akhirnya akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi penyelesaiannya dari segala permasalahan, dari segala kasus dilema itu yang diutamakan adalah skala prioritas. Iya, betul, skala prioritasnya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, ada seseorang atau faktor apa saja ya? Tentunya untuk faktor-faktor atau yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu tentunya satu halnya itu adanya komunikasi yang sangat baik dengan semua warga sekolah. Karena apabila tidak terjadi komunikasi yang baik, mungkin hanya sepihak mendengar, dan itu tentunya akan membuat masalah itu malah tidak selesai. Tapi dengan komunikasi yang baik, harapannya nanti pengambilan keputusan itu akan menjadi dipermudah seperti itu. Komunikasi dengan warga sekolah itu Iya. faktor yang penting Ibu. Dan terakhir nih Ibu, ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika
Iya. Dalam pembelajaran ini pengalamannya yaitu terutama dalam mengambil sebuah keputusan, maka kita harus mengidentifikasi jenis kasusnya, harus dilakukan apa lebih awal atau tidak, juga dengan melakukan pengujian. Lalu pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan semua siswa warga sekolah. Seperti itu. Berarti ini dari sini sangat terlihat sekali bahwa Ibu dalam pengambilan keputusan sangat memikirkan berbagai prinsip, paradigma, dan langkah-langkah. Oke. Terima kasih Ibu, mungkin itu yang bisa saya pertanyakan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sangat terima kasih sekali Ibu karena Ibu sudah rela meluangkan waktu untuk saya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat untuk saya dan berkah selalu untuk Ibu Eva. Amin. Sama-sama Bu Dwi, semoga sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Semoga sehat ya. Alhamdulillah, sehat Ibu. Bapak selamat. Perkenalkan saya Dwi Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Suweng. Pada kesempatan ini saya mohon izin kepada Bapak Slamet selaku Kepala SMP Negeri 2 Suweng untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran Pak. Bisa diluangkan waktunya ya? Ya, insya Allah silakan Ibu, apa yang perlu kami bantu bisa saya bantu. Terima kasih Pak. Berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya ingin menanyakan beberapa hal ya Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan pembinaan etika atau pembinaan moral Pak? Baik, terima kasih Ibu. Sebagai seorang pemimpin, memang dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan untuk mengatasi sebuah persoalan, tentunya langkah-langkah awal itu harus kita mengambil sebuah identifikasi persoalan-persoalan atau masalah-masalah atau kasus-kasus yang dihadapi. Dari identifikasi masalah-masalah tersebut atau kasus tersebut, maka kita harus paham kasus-kasus tersebut. Apakah kasus itu terkait pembelajaran atau terkait komunikasi guru dengan guru, dan kita harus pandai-pandai mengkomunikasikan dengan berbagai pihak yang ada di lingkungan sekolah itu, sehingga nanti persoalan-persoalan yang dihadapi akan dengan mudah untuk mengatasinya, dan tentunya dipetakan masalah-masalah itu, kasus itu. Mungkin itu langkah awal. Ya, jadi langkah awalnya adalah identifikasi masalah nih Pak, kemudian Iya. komunikasi dengan pihak terkait dan pemetaan masalah gitu nih Pak. Iya. Selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, ini memang dua hal yang sama sulitnya mengambil keputusan yang ketika menemukan persoalan yang. Namun sebagai pimpinan mau nggak mau harus mengambil sebuah kebijakan atau keputusan. Paling tidak dari dua unsur kasus itu kita harus pertimbangkan mana yang faktor memang sangat-sangat penting, itu harus diambil sikap didahulukan. Walaupun keduanya itu adalah penting. Disinilah tugas pemimpin untuk mampu mengambil
kebijakan, mengambil sikap tegas dalam mengambil keputusan dari dua hal yang penting, mempunyai sama-sama nilai benar atau benar. Mungkin kesana. Jadi nanti dari dua hal itu kita menentukan dulu mana yang lebih urgent, lebih penting, mana yang Iya. menjadi skala prioritas. Oke, terima kasih. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya. Dalam mengambil sebuah sikap keputusan untuk apa namanya mengambil keputusan di sebuah persoalan sekolah, kan? Langkah yang paling utama itu adalah ambil mana yang terpenting dari sebuah persoalan itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena dari persoalan itu kita ambil langkah pertama mana yang sangat penting, kedua investigasi persoalan-persoalan itu, lanjut kita turun langsung cek persoalan-persoalan itu atau fakta-fakta itu, kasus itu yang sebenarnya terjadi apa, sehingga baru kita mampu mengambil sebuah keputusan yang diyakini bahwa itu adalah sebuah langkah yang benar atau paling. Sehingga keputusan itu pun harus dikawal, harus diadakan sebuah bimbingan, arahan, sehingga kelak nanti menjadi sebuah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk sekolah. Jadi memang langkah-langkah itu harus diperhatikan benar-benar ya Pak, supaya nanti suatu pengambilan keputusan benar-benar terambil yang paling tepat, gitu nih Pak. Sepertinya seperti itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di wilayah Etika, yang paling efektif? Langkah pengambilan keputusan dalam sebuah institusi pendidikan itu yang paling utama dan pertama kalau menurut saya itu adalah komunikasikan dengan berbagai pihak yang ada di lingkungan sekolah atau warga sekolah, sehingga keputusan yang diambil itu nanti akan menjadi keputusan karena musyawarah bersama atau keputusan bersama, bukan dari sebuah kekuasaan pimpinan atau kepala sekolah. Sehingga unsur komunikasikan itu menurut saya itu adalah kunci utama untuk bisa menuju sebuah keputusan. Di kuncinya atau hal yang paling efektif Komunikasi dengan ya. warga sekolah. Betul, supaya mendapatkan keputusan yang terbaik. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di wilayah Etika Pak? Iya, memang kadang-kadang tantangannya ketika mengambil sebuah keputusan seperti itu, karena di sebuah sekolah atau lembaga pendidikan itu mengelola banyak warga sekolah, ada guru, ada staf usaha, pelaksana atau penjaga. Ini yang kemauan dan harapannya itu adalah berbagai macam, ya, sehingga harus pandai-pandai benar memahami masing-masing unsur-unsur yang ada di sekolah, sehingga ketika ada sesuatu persoalan atau katakan disebut tadi kasus di Etika, maka kita dengan mudah untuk bisa memahami. Ketika kita betul-betul memahami masing-masing guru, apalagi kita kalau mampu memahami satu persatu pribadi-pribadi guru yang bersangkutan, sehingga dengan pendekatan pada beliau-beliau ini akan lebih mudah, sehingga kita mampu untuk mengambil apa namanya keputusan. Demikian. Sehingga harus memahami berbagai macam kemauan dari segala pihak. Guru, ya, Guru, karyawan, staf. staf atau usaha. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau sebuah tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di wilayah Etika? Apakah
kuncinya kembali lagi tadi di depan sudah Bapak sampaikan bahwa komunikasi dua arah di antara warga sekolah itu kunci utama. Sehingga ketika ada gesekan-gesekan atau persoalan di lingkungan sekolah akan dengan mudah dikomunikasikan. Karena apa? Kita sudah terbiasa komunikasi dua arah antara pimpinan, guru, staf, mungkin penjaga. Sehingga ketika ada persoalan dengan pendekatan-pendekatan itu insya Allah akan lebih mudah. Gitu. Intinya jadi komunikasi itu bukan di lingkungan warga sekolah. Itu Mbak. Komunikasi warga sekolah ya. Dan dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di lingkungan ini? Iya, banyak hal-hal yang kita ambil, kita petik dalam mengambil sebuah keputusan, hingga kita akan memetik sebuah pengalaman. Dengan adanya komunikasi dua arah itu, kita tidak dianggap bahwa seorang pimpinan itu mempunyai kesewenang-wenangan dalam keputusan, sehingga antara atasan dengan bawahan itu tidak merasa bahwa dirasa takut, dirasa karena tunduknya tunduk palsu ketika atasan, tapi karena memang muncul tumbuh kesadaran antara seluruh warga sekolah bahwa sekolah ini adalah milik bersama, sehingga dikembangkan bersama maju bersama. Mungkin ke sana. Jadi kembali lagi ya, komunikasi dua arah supaya